Buniani didakwa melanggar Undang-Undang ITE karena mengedit dan menyebarkan video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Dalam sidang lanjutan yang digelar pada siang tadi, jaksa menolak seluruh eksepsi atau pembelaan Buniani. Jaksa meminta majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Buniani dan tim kuasa hukumnya sempat meminta untuk menjawab kembali tanggapan jaksa karena menganggap dakwaan tidak sesuai dengan proses penyidikan yang selama ini dilakukan. Namun majelis hakim yang diketuai Hakim M. Sabto menolak permintaan Buniani dan menunda persidangan untuk kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan putusan sela. Jaksa mendakwa Buniani telah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan mengedit dan menyebarkan materi video yang bukan haknya, yakni memotong video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang memicu kontroversi. Itu mengenai diterapkannya pasal 32 ayat 2 kepada saya. Nah, kalau kita kan keberatan itu kan karena saya belum pernah diperiksa kan. Nah, itu keberatan kita. Lalu dikasih tanggapan oleh mereka. Memang diakui oleh mereka bahwa dakwaan itu dilakukan berdasarkan resume. Intisari dari penyidikan. Tidak ada di penyidikan, tetapi tiba-tiba muncul di resume, di rangkuman dari penyidikan. Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka terhadap Buniani, pengunggah video pidato Basuki Cahayapurnama di Pulau Seribu tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang kemudian menimbulkan polemik dugaan penistaan agama. Penetapan status tersangka kepada Buniani ini berdasarkan laporan terkait tindak pidana penghasutan yang berbau sara. Polisi menetapkan Buniani sebagai tersangka usai pemeriksaan selama 9 jam oleh penyidik Subdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono mengatakan hasil pemeriksaan dan hasil konstruksi hukum telah mengumpulkan barang bukti yang cukup. Karena perbuatannya, Buniani terancam pidana maksimal 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang ITE. Mengubah isi dari video tersebut. Saya bersumpah demi Allah tidak mengubah apa-apa di dalam video tersebut. Hampir 10 jam sebagai saksi terlapor yang diduga mengunggah potongan video pidato Ahok yang belakangan menimbulkan polemik. Buniani ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang bersangkutan diduga melakukan pencemaran nama baik dan penghasutan sara. Buniani datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukumnya dari Himpunan Advokat Muda Indonesia Rabu pagi. Buniani diperiksa atas laporan komunitas advokat muda Basuki Jarot dengan dugaan penyebaran fitnah. Buni membawa sejumlah bukti pendukung, diantaranya bantahan bahwa dirinya bukan pengunggah pertama potongan video pidato Ahok ke media sosial. Jadi jangan sampai dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau sara. Tentunya yang bersangkutan dipersangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kemudian tentunya kita juntuhkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus penghasutan SARA terkait dengan pengunggahan potongan video pidato Basuki Cahayapurnama ke media sosial. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Livia Ramadanti langsung dari Polda Metro Jaya. Livia, apakah setelah ditetapkan sebagai tersangka, Buniyani ditahan oleh Polda Metro Jaya? Ya, Zilvia, tadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, akhirnya Polda Metro Jaya melalui Kombes Pol Awi Sutiono ini menyampaikan rilis terkait dengan penetapan tersangka Buniyani yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan juga melakukan penyebaran isu SARA. Ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun penetapan tersangka Buniyani ini belum diikuti dengan penahanan terhadap dirinya, karena memang saat ini Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus masih terus mendalami atau melakukan penyelidikan terkait dengan kasus yang menjerat dari Buniyani. Saat ini Buniyani masih terus diperiksa, namun saat ini posisinya telah sebagai tersangka. Saat tadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, Buniyani diperiksa untuk pertama kalinya sebagai terlapor, dan sekitar 9 jam Buniyani telah melaksanakan atau melakukan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Awi Sutiono bahwa penetapan Buniyani sebagai tersangka ini karena telah memenuhi 4 bukti permulaan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan juga petunjuk. Dan Buniyani ini ditetapkan sebagai tersangka karena telah diduga atau melanggar 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang juga diikuti dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 2008 tentang ITE juga. Dan untuk hukuman maksimal yang akan menjerat Buniyani ini adalah 6 tahun kurungan penjara dan juga denda maksimal 1 miliar rupiah. Buniyani ini juga tadi ditetapkan sebagai tersangka bukan karena mengunggah video berdurasi 30 detik yang diunggah di media sosialnya, yaitu akun Facebooknya, melainkan Buniyani ini ditetapkan sebagai tersangka karena isu karena kalimat bersifat provokatif yang ia sampaikan di video yang ia unggah di akun Facebooknya. Inilah yang menjadi penetapan sebagai tersangka Buniyani, karena menurut dari keterangan penyidik ini Buniyani ketiga kalimat paragraf ini berdasarkan hasil dari penyelidikan ini bahwa di sana kita dapat menyangkakan Buniyani ini ke dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan sampai saat ini Buniyani masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, dan untuk penetapan apakah dirinya nanti akan ditahan atau tidak akan diputuskan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pada esok hari, akan disampaikan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Livia Ramadanti, terima kasih atas laporan Anda. Unjuk rasa yang akan dilakukan pada 2 Desember mendatang akan tetap dilakukan di Jakarta. Namun Hidayat mengimbau agar peserta aksi tidak membawa senjata tajam saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memastikan bahwa aksi unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember nanti akan tetap dilakukan oleh umat muslim terkait kasus hukum yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Unjuk rasa ini bukan untuk menghadirkan makar dan menggulingkan pemerintahan Jokowi JK, namun hanya untuk memastikan bahwa Polri melakukan penegakan hukum dengan adil. Betul,
kalau demo itu akan diselenggarakan, penting betul apa yang harus diperhatikan. Pertama, harus ditegaskan oleh panitia bahwa demo ini tidak untuk anarki. Karenanya tidak boleh ada yang menyuarakan bawa bambu runcing. Panitia harus mengatakan tidak boleh bawa bambu runcing. Yang akan bawa bambu runcing silahkan tangkap oleh petugas. Harus ditegaskan tidak boleh ada yang membawa senjata tajam, tidak boleh ada apalagi membawa hal yang guna akan menghadirkan anarki maupun juga kekerasan-kekerasan. Harus Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bahwa segala tindak upaya pemecah belah bangsa akan ditindak sesuai aturan yang ada. Panglima juga kembali meminta untuk tidak lagi digelar unjuk rasa, terlebih jika unjuk rasa mengganggu ketertiban umum. Tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Maka aturan bersama yang kita patuhi. Jangan sok-sokan pahlawan-pahlawan kita dengan keringat, tenaga, darah dan nyawa. Jangan merasa ini punya satu kelompok, tidak, mulai kita bersama. Ya. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, di antaranya pengunggah potongan video pidato Ahok Buniani hari ini menjalani pemeriksaan diperiksa sebagai terlapor. Buniani datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukumnya dari Himpunan Advokat Muda Indonesia. Kali ini Buniani diperiksa atas laporan komunitas advokat muda Basuki Jarot dengan dugaan penyebaran fitnah. Budi membawa sejumlah bukti pendukung, diantaranya bantahan bahwa ia bukan pengunggah pertama potongan video pidato Ahok ke media sosial. Budi pun telah menyiapkan ahli teknologi informasi, agama, dan hukum pidana. Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab hari ini dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri. Rizik Syihab dimintai keterangan sebagai ahli dari pihak pelapor atas kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Usai diperiksa selama 3 jam, Rizik mengaku telah memberikan keterangan tambahan guna menyempurnakan berita acara pemeriksaan terhadap dirinya sebagai ahli agama dari pihak pelapor, yakni Ketua FPI DKI Jakarta Muhsin Alatas. Keterangan tersebut mulai dari dalil-dalil serta membawa bukti-bukti baru. Salah satunya sebuah buku karangan Ahok. Berkas perkara dugaan bahkan untuk berjalan sejauh 100 meter saja membutuhkan waktu hampir 2 jam. Ahok didampingi sejumlah anggota tim pemenangan belusukan di kawasan perumahan warga Pulau Mas, Jakarta Timur. Dalam belusukan kali ini, pada awalnya Ahok mengaku ingin melihat permukiman yang dulunya kerap menjadi wilayah langganan banjir. Namun kini telah berkurang setelah normalisasi sungai selesai dilakukan. Tingginya antusiasme warga disambut baik oleh Ahok, bahkan untuk menyusuri rute belusukan yang hanya berkisar 100 meter, ini membutuhkan waktu hampir 2 jam lamanya. Untuk kebaikan DKI Jakarta. Saya kuliah ilmu tidak berada di Jakarta. Saya karena sebenarnya mau kecil. Saya Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni hari ini berkampanye dengan mengunjungi sejumlah pulau di Kepulauan Seribu. Kedatangan Agus dan Silvi disambut warga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu dari kapal yang mereka tumpangi. Dalam kunjungannya, Agus Silvi mendengarkan aspirasi warga mengenai fasilitas kesehatan dan sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Agus Silvi berjanji jika nanti mereka terpilih akan mewujudkan keinginan dan memperhatikan nasib warga Kepulauan Seribu. Di sela-sela kunjungannya, Agus sempat menanggapi kisruh yang terjadi di partai berlambang Ka'bah.
Menurut Agus, dirinya tidak akan mencampuri urusan internal Partai Persatuan Pembangunan dan akan tetap fokus untuk berkampanye. Salah, saya tidak ingin mencampuri urusan internal dari P3. Tidak ada masalah dengan kami akan terus fokus dengan strategi. Makasih ya, makasih ya. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno melakukan kampanye di Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Sandi memastikan program KJP Plus akan dilakukan secara merata jika nanti mereka terpilih. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedatangan Sandi disambut oleh ratusan warga Jalan Wedal. Dalam belusukannya, Sandi mempromosikan salah satu program andalannya, yaitu Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus. Sandi memastikan program KJP Plus akan merata untuk warga yang membutuhkan. Sandiaga juga tengah mengkaji besaran nilai bantuan langsung tunai untuk warga Jakarta. KJP apa